Salam dan selamat pagi, Amanginang dan saudara-saudara, Jemaat KBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Hari ini Jumat 27 Desember 2024. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun 2025 dengan harapan tahun 2025 menjadi tahun berkat bagi kita semua. Dan bagi Amang dan Inang, serta saudara-saudara yang masih dalam keadaan lemah sakit, tetap semangat Amang Inang, yakinlah Tuhan akan memberkati dan menjamah jasmanimu, memberkati obat-obatan, makanan, minuman, dan mendengarkan doa-doa setiap kita yang mendoakan agar kesembuhan nyata dalam kehidupan Amang dan Inang serta saudara-saudara. Sehingga kita beroleh kesehatan, kesembuhan untuk memasuki tahun 2025 nanti. Bagi Amang dan Inang yang sedang berduka, yang bergumul, tetap kuat dan tetap semangat. Tuhan pasti membantu dan menyertai Amang dan Inang serta saudara-saudara untuk menghadapi segala sesuatu yang mendukakan kehidupan Amang dan Inang. Sehingga kita bisa lebih semangat lagi untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Dan bagi Amang dan ini yang masih bekerja dan akan berangkat ke kerja, Tuhan menyertai Amang dan Inang. Dan juga bagi Amang dan Inang dalam perjalanan pulang kampung, tetap andalkan Tuhan, selamat berjumpa dengan keluarga kita di kampung. Semoga kebersamaan kita dengan Amang dan Inang, serta saudara-saudara yang ada di Bonapasogit, menyemangati rohani kita untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan, karena Dia telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan keluarga besar kita di kampung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 6. Dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Dia Allah selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernah di satu tempat di Armenia sekitar tahun 1998 terjadi gempa besar dan meruntuhkan banyak gedung. Salah satunya adalah sebuah sekolah TK. Dalam reruntuhan sekolah tersebut ada 13 orang sedang bertahan hidup sambil menanti pertolongan. Satu di antaranya ada seorang anak laki-laki yang selalu berkata, "Tetaplah bertahan, ayahku akan datang menolong aku dan kita. Kita akan selamat, yakinlah." Ternyata ucapan itu benar. Tidak lama setelah si anak mengucapkan kalimatnya, ayah sang anak bersama petugas dari pemerintah bekerja keras untuk menggali reruntuhan. Sekitar 36 jam mereka bekerja. Akhirnya sang ayah bertemu dengan anaknya. Akhirnya mereka semua selamat dan keluar dari reruntuhan itu. Si anak tahu bahwa ayahnya dapat diandalkan dan yakin ayahnya tidak membiarkannya berlama-lama tinggal di dalam reruntuhan itu. Mungkin cerita yang mirip seperti itu pernah kita alami. Atau kita sebagai orang tua pernah melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk anak-anak kita. Karena kita tanpa sadar rupanya sudah dimampukan Tuhan untuk mengasihi dan melakukan hal yang hebat kepada anak-anak kita karena Dia menanamkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Tidak ada orang tua yang sadar sebagai orang tua, berdiam saja saat anak-anaknya mengalami masalah atau musibah. Pasti mereka akan mencari cara untuk membantu dan berusaha
agar anak-anaknya boleh hidup bahagia. Demikianlah Tuhan akan melakukan hal yang jauh melebihi apa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya kepada umatnya Israel kala itu. Jemaat Kristus yang baik, ketika firman Tuhan ini disuarakan Nabi Yesaya, Israel sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Menyedihkan. Sebagai bangsa dan umat Tuhan, mereka hidup terbuang karena kalah dalam perang. Tidak ada sukacita seperti saat mereka tinggal di Yerusalem sebagai bangsa yang merdeka. Dalam situasi seperti itu, firman-Nya melalui Yesaya mengingatkan mereka bahwa Dia adalah Tuhan yang tetap bisa diandalkan. Katanya, "Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku." Dia akan bertindak untuk mengeluarkan dan membebaskan umat Israel dari perbudakan, yang akan mengeluarkan Israel dari pembuangan. Jangan katakan itu cerita dulu, sudah usang dan tidak lagi berlaku di zaman yang modern ini. Dalam perjalanan hidup, kita sering berhadapan dengan persoalan dan pergumulan hidup yang sepertinya datang dengan silih berganti. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu melawan segala bentuk-bentuk penyelesaian masalah dengan cara-cara yang menjauhkan kita dari kuasa dan kekuatan Allah. Biarlah kita selalu memiliki keyakinan dan iman yang teguh kepada Tuhan, bahwa ada pelangi di balik badai, ada sukacita di balik duka cita. Sebab itu, jangan pernah menyerahkan keselamatan hidup kita kepada apapun yang ada di dalam dunia ini selain kepada Tuhan. Tidak ada alternatif keselamatan, sebab jalan keselamatan hanya satu, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. So, Dia adalah Allah yang kekal dan selamanya. Tetaplah percaya bahwa Dia adalah penolong yang setia. Jalanilah hidup dengan semangat bersama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya dulu, kini, nanti, dan selamanya akan menolong kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, ajarkan aku untuk selalu mengamini segala firman-Mu. Karena firman-Mu adalah rencana dan rancangan-Mu. Biarlah aku semakin berhikmat saat masalah dan pergumulan selalu menguasai kehidupanku. Amin. Selamat beraktivitas Samanginang. Horas.